Iya, Jadi, lagi. aku juga ya. Kamu puas nggak dengan screen time kamu? Kurang nih. Kurang. Tolong ya guys. Ini kita harus ngomong ke siapa? Kak Iman. Kita ke orang Waiman. Kak Iman. Kak Iman tolong tambahin Screen time-nya Nabil, tolong ya. Assalamualaikum precious people, welcome back to my channel. This is your girl Zafira and today I am with Nabil. Dan kalau misalnya kalian nonton salah satu show yang sekarang lagi hits banget, judulnya apa? Clash of Champions dari Ruang Guru. Kalian bakal lihat bahwa Nabil adalah salah seorang peserta dari University luar negeri, lebih spesifiknya di mana? Di Oxford. Kebetulan banget aku sekarang lagi di Inggris untuk work trip, lagi di London. Terus abis itu aku nge-DM Nabil iseng-iseng. Terus aku bilang, Nabil mau ketemuan gak? Jadi kemarin tuh pas banget aku lagi ke Oxford, karena aku kira Nabil lagi di Oxford juga. Aku DM, ternyata Nabilnya lagi ngapain sekarang? Aku sekarang lagi intern di Cambridge. Jadi aku nggak lagi di Oxford. Terus pas Kak Zafira nanya, Nabil di Oxford nggak? Wah enggak Kak, aku lagi di Cambridge. Jadi ya nggak bisa ketemu di Oxford. Terus akhirnya kita ketemuan di mana Kita sekarang? ketemu di London. Jadi di video hari ini, aku tadi iseng kan nanya ke Nabil, kamu kalau bikin video di YouTube mau nggak? Ini video pertama aku di YouTube loh kayaknya. Enggak dong, udah ada. Iya, maksudnya selain COC. Oh, selain COC. Banyak yang udah kenal Nabil sebagai peserta COC, tapi mungkin gak banyak nih yang tahu backgroundnya Nabil sebelum masuk Oxford itu tuh kayak gimana dan ngapain aja. Jadi hari ini aku pengen mewakili pertanyaan dari teman-teman semuanya dan nanya-nanya background pendidikan Nabil, oke? Siap. Jadi pertanyaan pertama adalah, Nabil boleh dong cerita singkat SD, SMP, SMA-nya di mana, dan sebelumnya boleh perkenalan diri lagi. Oke, jadi semuanya kenalin, aku Nabil. Aku sekarang lagi S1 di Oxford, lagi ambil Computer Science. Dulu aku lahir di Jakarta, aku SD, SMP, SMA semuanya di Jakarta. Dari SD sampai SMA aku negeri. Pas SMA aku ambil yang kurikulum level di SMA namanya MH Tamrin di Jakarta kalau kalian tahu. Dan dari situ aku mencoba apply ke Oxford dan alhamdulillah diterima sih di Oxford. Alhamdulillah. Dan sebelum Oxford sempet pengen consider daftar di mana lagi dan keterima di mana aja? Dulu aku daftarnya ke KAIS, NTU, NUS, Kyoto. Iya sih kayaknya itu aja dan beberapa university lain di UK. Dan yang lolos mana aja? Aku keterima di KAIS dan Kyoto. Kerja bagus. Dan Oxford. Iya. Kenapa akhirnya milih Oxford? Karena aku ngerasa keren aja sih Oxford. Aku ngerasa kayak aku milih sesuatu karena keren sih. Okay. Yang lain gak kalah keren, tapi menurut aku kayak, Oxford jauh nih, ya udahlah sekalian aja jauh gitu. Oke, dan sekarang di Oxford ngambil jurusan apa? Itu jurusan Computer Science. Kenapa ngambil Computer Science? Dulu tahun 2019 aku udah terlanjur OSN-nya komputer. Terus kayak alhamdulillah dapat emas dan kita lanjutin aja deh kuliah Computer Science, lebih ke kayak gitu sih. Oke, boleh dong Nabil cerita sedikit. Jadi mulai ikut lomba-lomba sejak kapan sih rajinnya? Jadi dulu kelas 2 SD aku inget pertama ikut lomba kayak dari sekolah mana, aku agak lupa. Terus mulai dari situlah mulai rajin ikut lomba-lomba, mama papa aku ikut-ikutin lomba hampir setiap bulan selalu ada lomba. Terus adalah namanya OSN, itu Olimpiade Sains Nasional. Dan aku ikut itu waktu SD, tapi sayangnya di SD aku gagal lolos ke nasional. Lumayan sedih waktu itu, sedih banget sih, aku masih inget. Jadi lumayan sedih apa sedih banget? Sedih banget. Terus? Karena belajarnya kayak keras banget kan. Terus masuklah ke SMP. Nah SMP aku waktu kelas 7, aku juga cuma nyampe di provinsi doang. By the way bidang aku matematika, dulu waktu SD SMP. Lalu kelas 8, aku gak dikirim sama sekolah. Karena di sekolah aku ada 2 orang gitu loh yang oke lah di matematikanya. Temen aku yang dikirim, itu kelas 8. Jadi basically aku gak pernah nyampe OSN nasional. Dan kelas 9 aku coba pindah bidang ke komputer. Terus pindah bidang dan alhamdulillah sampai nasional dan dapat emas waktu itu. Wih. Jadi kayak akhirnya terbayarkan gitu. Setelah itu kayak aku sempat ke Rusia buat lomba komputer juga waktu itu perunggu. Dan kayak iya sih SMA tuh isinya belajar-belajar olim aja sih dan seru. Aku kangen masa-masa itu. Dan aku mau nanya nih, selalu menang gak sih? Kayaknya banyakan kalahnya sih. Kalau dihitung dari SD banyakan kalahnya sih. Tapi kalau waktu SMA kayak dapat 10 besar lumayan sering lah. Tapi kalau misalnya kalau kita hitung menang 7 juara 1, lebih sering kalahnya daripada menangnya. Aku yakin banyak orang gitu. Tetap worth it kan untuk Tetap worth it, seru banget. Karena kayak aku orang yang sangat kompetitif dan itu tuh sangat seru ikut lomba-lomba itu. Karena ketemu orang-orang yang dalam tanda kutip satu interest sama kalian, kayak dan circle-nya tuh itu aja. Jadi ketemu orang yang satu frekuensi dan itu seru banget.
Coba tadi kan sempat bilang circle-nya itu aja. Kalau misalnya di antara anak-anak COC yang sebelum syuting sebenarnya udah kenal dari circle OSN itu siapa aja? Pertama tuh aku paling duluan kenal Shakira. Shakira tuh aku dari SD kenalnya, kita satu SD. Terus habis itu setelah Shakira, aku kenal Sandy. Sandy dari SMP kita les bareng, terus sering lomba-lomba, sering ketemu. Terus teman-teman Sandy, teman-teman aku juga. Habis itu Axel. Kalau Axel kayaknya aku jarang ketemu, jarang ngobrol dulunya. Tapi aku tahu, oh Axel tuh anaknya yang ini loh. Dan sebelumnya nggak akrab sama Axel, tapi setelah COC ini jadi akrab sama Axel. Oke. Dan tadi kan sempat mention kalau dulu les bareng. Dulu kecilnya les apa sih? Dulu aku waktu kecil itu dimasukin sama mama di salah satu les matematika gitu, umur 3 tahun. Terus kayak susah lah, tapi seru waktu itu aku bayang. Aku jadi punya advantage dari teman-teman aku yang lain gitu loh. Jadi mungkin itu awalnya kenapa aku masuk olim-oliman ini sih. Dan biasanya olimpiade ngedaftarin sendiri dari orang tua atau sekolah yang ngirim? Awal-awal itu sekolah, tapi makin lama makin ketemu kan circle ini aja kan. Jadi informasinya tuh lancar banget. Jadi kalau ada satu daftar, yang lain daftar gitu. Kan nanya kan, kamu ikutan ini nggak, kamu ikutan itu nggak gitu. Jadi sepenting itu ya punya circle yang sama-sama bisa memotivasi. Betul. Karena bukan circle anak-anak kayak doang, waktu itu kan masih SD kan. Yang Iya. circle ya orang tuanya gitu. Oh iya benar. Aku waktu itu nggak punya HP. Oke, nah jadi tadi kan Nabil udah cerita beberapa universitas yang Nabil daftarin. Betul. Sampai akhirnya milih Oxford. Boleh dong cerita sedikit proses pendaftaran masuk Oxford untuk S1 itu gimana? Jadi mulai persiapan berkasnya dari kapan, mulai ngambil tes-tesnya juga dari kapan, terus begitu udah ngirim berkas tahapan selanjutnya seperti apa? Dari kelas berapa dulu nih? Oke, jadi kalau kita mau masuk Oxford atau universitas di UK, kita harus daftar di suatu tempat namanya UCAS, UCAS. Jadi UCAS itu basically adalah LTMPT-nya UK. Nah, kita bisa daftar up to 5 university. Tapi kalian nggak boleh daftar Oxford dan Cambridge secara bersamaan. Lalu, kalian harus daftar di sana. Kalau Oxford dan Cambridge deadline-nya itu 15 Oktober. Jadi kalian baru naik kelas 12 nih, kalian harus sudah siap-siap dengan pendaftaran Oxford dan Cambridge. Nah, sementara yang lainnya deadline itu sekitar bulan Januari, jadi masih agak lama. Dan requirement-nya macam-macam. Di setiap jurusan kalian biasanya beda-beda requirement-nya. Kayak kalau beberapa jurusan ada yang A level-nya harus A star AA, beberapa jurusan ada yang A level-nya harus AA star gitu. Dan nggak cuma A level guys, kalian bisa daftar pakai IB, AP dan sebagainya gitu. Tapi pasti kalian harus punya salah satu dari kurikulum internasional itu. Setelah itu kalian harus masukin essay dan recommendation letter, nilai IELTS, kayak gitu-gitu sih yang standar aja. Esainya berapa ratus kata? 5.000 karakter deh kayaknya. 5.000 karakter. Dan semuanya all in English ya? All in English. Dan recommendation letter itu dari guru siapa waktu itu? Aku dari guru BK. Oke, harus ngumpulin berapa sih recommendation letter? 1 doang. Kenapa dari guru BK? Karena waktu itu di sekolah aku semuanya dari guru BK. Oke. Jadi kayak udah kan di sekolah aku udah banyak yang dari luar, banyak yang kuliah di luar negeri kan. Terus semuanya dari guru tersebut. Jadi ya udah gitu. Jadi Oktober kirim berkas nih. Betul. Terus habis itu 15 Oktober, tiap tahun tuh 15 Oktober aku rasa. Tiap tahun 15 Oktober. Terus habis itu setelah kirim berkas, kita ada tes. Bentar, pengumuman lolos tesnya kapan? Enggak, tesnya itu harus daftar pas lagi ngirim berkas. Oke, jadi bukan setelah berkas baru tes, tapi berkas plus tes. Berkas plus tes. Oke, nah tesnya di mana kalau di Indonesia? Tesnya itu sekitar bulan November di tes centernya di Jakarta, daerah Jakarta Selatan apa Jakarta Barat aku lupa. Tapi ada, kalian cari aja tes Oxford itu nanti keluar di situ tesnya. Dan nggak semua jurusan itu perlu tes. Nah lalu setelah tes kalian nanti nunggulah sekitar bulan Desember tengah. Kalau kalian lolos ke tahap interview, kalian bakal diundang interview. Interview itu kayak 3 kali dan pertanyaannya itu sangat akademik dan kayak sesuai dengan jurusan kalian. Interviewnya di mana? Online waktu itu aku. Oke. Online dan kayak pertanyaannya kayak aku kalau aku computer science nih ya, pertanyaannya kayak soal algoritma, matematika, kayak gitu-gitu. Dan mereka nggak nanyain soal kayak kalian ekstrakurikulernya apa dulu atau kalian punya activity apa dulu, mereka nggak nanyain itu. Mereka cuma nanyain kayak, oh ini kita ada soal, kamu kerjain, nanti kita expand lagi soalnya, kamu bisa nggak dengan informasi yang kita kasih mengolah informasi itu sampai dapat jawabannya itu. Terus kenapa ada nyampe 3 tahap? Jadi kan karena Oxford itu sistemnya collegiate, macam-macam college. Aku di interview 3 tahap itu bukan 3 tahap, tapi 3 college yang interview aku.
Oke. tapi di 3 waktu yang berbeda. Oke. Nah, jadi kalau aku nggak keterima di college A, aku bisa keterima di college B atau di college C gitu. Oke. Dan Nabil keterima di first choice nggak ini? Enggak, aku bahkan nggak diterima di yang interview aku. Aku diterima sama yang nggak nge-interview aku. Kayaknya sistem di belakangnya aku juga agak tidak mengerti ya kayak gimana. Tapi yang penting udah rezekinya Nabil Rezeki, lah ya. alhamdulillah untuk Oke. Oxford gitu. Mungkin nggak sih keterima di university without getting accepted to the college? No, nggak bakal kayak gitu. Kalau at least buat S1 ya, karena kita pasti kita di interviewnya itu sama kalau aku sama orang computer science yang Ya. associated dengan college-nya. Yes. Jadi pasti diterima di salah satu college gitu. Itu Oke. pasti. Dan sebenarnya sistem college ini juga di UK nggak banyak ya. Paling Nggak selain banyak. di Oxford ada di Cambridge sama satu lagi di Durham. Durham juga college. Durham College Oh, juga. oke. Sisanya kayaknya university deh. Iya, departemental gitu. Setelah 3 tes tersebut, abis itu pengumumannya kapan? Oktober ngirim berkas, pengumuman kapan? Pengumumannya tuh Januari tengah. Januari tengah kamu udah tahu kamu keterima apa enggak. Kalau misalnya bisa tapi daftar di Indonesia, waktu itu Nabil pengennya di jurusan apa dan di universitas mana? Fasilkom UI sih kayaknya. Oke. Antara Fasilkom UI atau STITB, tapi lebih lean towards Fasilkom UI. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang cara masuk Oxford, sekarang aku mau nanya gimana kesan-pesan tinggal di Oxford sebagai mahasiswa S1? So far di Oxford seru banget sih. Oke. Apalagi kayak mindset aku waktu pertama kali datang adalah kayak wow, it must be very exciting ke depannya. Ini kayak tempat yang gak pernah aku kunjungin sebelumnya. Ini kayak dunia baru dan kayak ayo kita explore semuanya yang ada di sini gitu. Terus teman-temannya asik, suportif banget sama apapun yang aku lakuin gitu. Bukan cuma teman Indo, teman-teman yang non Indo juga yang di college aku bener-bener kayak asik-asik banget gitu. Dan kayak setelah COC ini viral dan followers aku nambah banyak, teman-teman aku yang non Indo tuh kayak, wow Nabil, you are an artist now gitu. Terus kayak just drop your Oxford degree and become an influencer. Don't do that. Joking gitu. Joking. Kids stay in school. Environment-nya bener-bener enak. Aku ngerasa kayak udaranya seger, terus kayak sangat walkable kemana-mana. Aku kayak 10/10 guys ratingnya. Tinggal di How's Oxford. the weather though? Itu kayaknya itu satu dari 2 hal yang aku nggak suka. Apa tuh satu lagi? Yang Satu pertama, weather. weathernya kayak nggak jelas, hujan panas dalam sehari tuh kayak ganti hujan panasnya bisa kayak 10 kali gitu. Dan makanannya What about the food? nggak ada rasanya, kayak nggak ada rasanya. Kalau aku masak oke lah, tapi kan kadang-kadang aku nggak punya waktu masak. Dan kayak kalau aku nggak punya waktu masak tuh, aduh agak kurang banget deh makanan. Dan banyak banget para precious people ini juga kan punya concern terkait kayak halal living gitu kan. Nah kalau misalnya di Oxford sendiri gimana? Di Oxford sendiri banyak makanan halal. Kayak terus daging kalau di dining hall di college itu tuh kayak ayamnya tuh halal satu university gitu. Wow. Jadi kayak ayamnya tuh halal. Terus banyak yang jual daging halal di out of city center kayak gitu. Jadi kayak lebih ramah sih dan kayak Muslim community-nya juga kuat. Dan kalau At least kalau sholat misalnya Id gitu ya, Oke. yang rame-rame gitu banyak. kalau Jumatan Jumatan kan kalau di university tempatnya kecil. ada musolanya. Ada kayak tempat kecil gitu, tapi kalau di masjid aku nggak pernah sih sholat Jumatan di masjidnya karena itu jauh dari city center kan gitu. Tapi yang kalau di university-nya itu biasanya kayak sampai 2 kloter 3 kloter gitu. Oke, jadi aman banget ya buat Aman, para aman. precious people. Nah sekarang kita ngomongin yang lagi hits banget nih, Clash of Champions. Gimana kesan-pesan syuting so far? Dan per kita record hari ini baru keluar sampai episode 4. Gimana experience syutingnya so far? Syuting sangat seru guys, seru banget kayak aku bisa ketemu teman-teman baru yang aku nggak pernah ketemu sebelumnya dan kayak ketemu teman-teman lama yang kayak reconnect gitu. Jadi karena kita udah lama gak ketemu, padahal dulu sering ketemu tiap lomba, jadi senang banget sih bisa reconnect dan ketemu orang-orang baru. Selain bagian ketemu teman-temannya, aku rasa kayak acara ini bener-bener oke banget gitu. Kayak ini mengedukasi dengan respon yang aku dapat katanya, Kak aku jadi semangat banget belajar setelah nonton COC. Soal-soalnya seru, experience di depan kamera juga seru banget. Aku sangat enjoy di depan kamera gitu. Dan kayak di belakang kamera pun kayak interaksi kita dengan kru, dengan satu sama lain bener-bener lovely banget sih menurut aku. Dan yang sekarang di antara semua peserta COC yang jadi deket banget sama Nabil siapa? Siapa ya? Aku bisa bilang kayak Sandy, Excel, sama Shakira tuh emang udah pernah deket kan sebelumnya. Jadi kayak jadi deket lagi. Atau mungkin kayak
Christopher sama Vira kayak sebelumnya nggak kenal, kita jadi deket gitu. Hai Vira. Iya, halo Vira. Ini Vira nonton kan pasti? Nanti aku kirim linknya. Iya. Oke, sampai episode 4, apa challenge yang paling memorable buat Nabil? Kartu yang paling Kenapa? memorable. Karena aku tahu aku nggak bakal bisa. karena pas ngapalin aku udah kayak capek nih pasti ngapalinnya gitu. Apalagi kemarinnya tuh kayak aku baru nyampe Jakarta banget dan lumayan exhausted lah. Terus dan harus ngapain 52 kartu gitu. Yes. Jadi kayak ya udahlah kita usaha apalin aja. Dan aku tahu aku nggak bakal perform that well karena itu bukan yang aku bisa gitu. Tapi untungnya masih decent lah, peringkat 11. I don't think you did bad at all. Did you expect that you're going to be doing these challenges? Ada nggak yang kayak menurut kamu, oh ini ternyata gampang, atau yang menurut kamu, wah ini nggak pernah kepikiran sih bakal ada challenge kayak gini? Banyak banget yang aku nggak kepikiran ada challenge kayak gini. Oke. Kayak dari episode awal sampai misalnya nanti yang bakal datang, banyak banget yang aku kayak apaan sih nih, ruang guru bikin game ada-ada aja gitu. Tapi kayak dijamin seru guys. Dan kalau ngelihat 4 episode so far, kamu puas nggak dengan screen time kamu? Kurang nih. Kurang. Tolong ya guys. Ini kita harus ngomong ke siapa? Kak Iman. Kita ke orang Halo lain. guys. Kak Iman, tolong tambahin screen time-nya Nabil tolong ya. Banyak Oke. yang request. Nah sekarang aku pengen sedikit tanya this or that ke Nabil. Oke. Yang pertama, Nabil, are you a night owl or an early bird? Kalau lagi liburan aku early bird. Kalau lagi ujian aku night owl. Oke, kamu tim yang suka nyicil dari jauh-jauh hari atau SKS belajarnya? Aku setelah di Oxford terpaksa nyicil. Kalau waktu zaman SMA aku SKS. Oke, kamu lebih suka ngitung atau ngafal? Ngitung dong pasti aja. Ngapal kayak aku nggak punya enough brain cells buat ngapal deh kayaknya. Susah banget. Lebih suka masak atau take out? Masak. Apa yang bisa kamu masak? Masakan ya kayak standar-standar aja. Ayam balado gitu, mie instan, telur dadar. Yang penting makan. Yang penting makan. Lebih nyaman tinggal di Oxford atau di Jakarta? Pertanyaan sulit. Kalau kayak general quality of life-nya mungkin Oxford. Kenapa? Karena kayak sangat walkable. Aku bisa dapat kayak 10.000 steps minimal sehari. Terus udaranya kayak bagus banget. Terus banyak perpustakaan. Tapi kalau di Jakarta enaknya ya temennya lebih banyak. Makanannya, temennya, keluarga. Itu adalah sedikit preferensi Nabil kalau misalnya kita tanya 5 pertanyaan this or that. Kita nggak kerasa udah ngobrol sekitar 25 menit. Aku juga sebentar lagi harus ngejar flight balik ke Hong Kong. Jadi sebagai penutup dari video ini, aku mau nanya dong dari Nabil sendiri, ada nggak yang mau disampaikan ke teman-teman yang lagi nonton video ini? Oke, aku mau sampein aja sih terutama buat teman-teman yang sekarang lagi SMA. Kalian jangan putus asa. Sekarang makin banyak kesempatan buat studi di luar negeri. Dan tetap semangat belajar, tetap semangat berdoa. Kayak kalau emang rezekinya, insya Allah bakal dapet kok. Oke. Dan kalau misalnya teman-teman pengen follow Nabil, mereka harus cari Nabil di mana nih? Di Instagram Nabil Erfatra, Nabil ERVATRA, terus di TikTok juga sama. Oke, dan kapan Nabil next bakal ke Indonesia? Masih lama kayaknya, nggak tahu, belum ada plan. Desember mungkin. Jadi buat teman-teman yang pengen fan meeting sama Nabil, boleh bersabar dulu. Dan kalau misalnya ke Indonesia, kabar-kabar. Kalau Siap. misalnya ke Hong Kong juga kabar-kabar. Aku belum pernah ke Hong Kong. Ke Jepang pernah nggak? Enggak juga. Oke, kalau misalnya ke Jepang juga berkabar, nanti aku bisa ngajak Nabil jalan-jalan. Siap. Sekian dulu untuk video hari ini. Makasih banyak Nabil udah Makasih, Kakak, jauh-jauh udah- dari Cambridge. Aku udah diajak. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Oke.